Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Harmanto Sangga, NIM 67200295 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Satyawacana. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan routing di Cisco terkait VLSM, static routing, DHCP, dan DNS. Selamat menonton. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan terkait tugas yang telah saya buat ini terkait jaringan, akan menjadi tugas akhir saya. Di sini pada jaringan ini terdapat ada 4 jaringan, yaitu pada lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, dan lantai keempat. Masing-masing lantai yaitu memiliki host, yaitu lantai yang pertama 100 host, lantai yang kedua 20 host maksud saya, lantai yang ketiga 50 host, lantai yang keempat 60 host. Di sini saya telah melakukan perhitungan VLSM lantai pertama menggunakan network ID 192.168.95.0. Pertama kita mengisi host valid. Itu host valid untuk lantai yang pertama yaitu 100 host. Untuk memenuhi host ini kita memerlukan angka 7 lalu dikurang 2. Jadi host yang akan digunakan, host valid yang akan digunakan pada lantai 1 ini 126. Nah, subnet masknya dengan subnet mask 255, 255, 255, 128. Karena 0 yang terdapat pada subnet masknya ini ada 7. Dengan prefix 25. Lalu kita tentukan blok subnetnya 256 dikurang 128 yaitu 128. Di sini kita mengisi network ID. Nah, network ID ini 192.168.95.0. Lalu range-nya yaitu 192.168.95.1 sampai 192.168.95.128 dengan broadcast 192.168.95.127. Lalu di lantai yang keempat kita langsung menuju ke lantai 4 karena lantai 4 adalah lantai yang membutuhkan 60 host. Kita menghitung host valid untuk lantai 4 ini. Jadi untuk memenuhi host 60 host ini kita memerlukan 2 pangkat 6 lalu dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2 sama dengan 62 dengan subnet masknya 255 192 karena yang terdapat pada subnet masknya itu ada 6. Lalu prefixnya 26. Prefix yaitu angka 1, dilihat dari sini. Lalu blok subnetnya itu 256 dikurang 192. Nah, selanjutnya kita menggunakan IP 192.168.95.128. Kita menggunakan 128 karena IP pada broadcast lantai pertama yaitu 127. Di sini net ID untuk lantai 4 yaitu 128. Kita menggunakan IP yang berbeda dari lantai yang pertama. Selanjutnya range-nya yaitu 192.168.1
168.95.128. Di sini menggunakan 129, maksudnya saya 192.168.95.129 sampai 192.168.95.90. Kalau broadcastnya itu 192.168.95.191, sama seperti perhitungan pada lantai 1 dan 4, begitupun dengan lantai 3 dan lantai 2. Lalu selanjutnya kita juga menghitung IP untuk lantai, setiap lantai. Hubungan antara setiap lantai itu adalah lantai 1 dan lantai 4. Lantai 1 dan lantai 4 membutuhkan 2 host valid. Nah, di sini kita mendapatkan host valid pada lantai 4 ini 2 × 2 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, lalu subnet masknya yaitu 252. Lalu prefix 30, blok subnet 256 dikurang 252 sama dengan 4. Lalu net ID-nya yaitu setelah broadcast pada lantai 2 ini itu 192.168.96.32 dengan range 192.168.96.33 sampai 192.168.96.4 dan broadcast 192.168.96.5. Nah, sama dengan perhitungan pada lantai 1 ini kita lakukan pada lantai 4 dan 3, lalu 3, 2, kita masuk pada jaringannya, itu kita mengkoneksikan jaringan pada lantai 1 ini. Pertama, kita mengisi IP untuk router pada lantai 1 ini dengan mengisi router Gigabyte Ethernet 0/0. Nah, kita menggunakan IP pada range. Nah, ini 192.168.95.1. Kita tidak menggunakan IP net ID karena ini IP yang akan digunakan pada jaringan ini. Jadi kita menggunakan IP pada range ini. Nah, selanjutnya kita juga mengisi subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Selanjutnya kita mengisi IP pada server yang pertama secara statik. IP pada server ini yaitu saya menggunakan IP 192.168.95.7. Kita dapat menggunakan IP yang terserah pada IP server lantai 1 ini, asalkan IP-nya tidak sama dengan IP pada router dan IP pada network ID. Setelah itu kita mengisi subnet masknya. Subnet mask pada lantai 1 ini itu 255.255.255.128 dan default gateway yang sama dengan IP pada router lantai 1 yaitu 192.168.95.1 dan DNS server itu menggunakan IP pada server lantai 1 ini 192.168.95.7. Nah, setelah itu kita masuk pada service, kita mengisi DNS. Sebelumnya saya jelaskan DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien dan server. Klien server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan IP kepada semua komputer secara manual. Sedangkan DNS adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Kita lanjutkan. Kita mengisi
IP untuk DNS-nya itu 192.168.95.7 sama dengan IP pada server lantai 1. Lalu kita memberi nama DNS-nya www.tsjarcom.com. Di sini DHCP-nya menggunakan default gateway yang sama dengan router pada lantai 1. DNS server pada IP server pada lantai 1. Nah, di sini akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita membuka komputer. Di sini pengisian IP pada komputer secara DHCP. IP configuration itu DHCP. Jadi IP akan terisi secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke jaringan pada lantai 4. Kita masuk ke lantai 4 karena lantai 4 memiliki host terbanyak kedua yaitu 60. Kita memasukkan IP konfigurasi untuk router untuk mengkoneksikan jaringan pada lantai 4 ini menggunakan gigabyte 0/0. Di sini menggunakan IP 192.168.95.129. Nah, di sini kita bisa lihat gigabit internet 0/0 yaitu 192.168.95.129 dengan prefix 26. Setelah itu kita isi servernya, kita isi secara statik. Jadi pada server lantai 4 ini hanya menggunakan, kita isi hanya dengan server DHCP ya. Pengisian IP-nya secara statik. Kita masuk ke service, kita masuk pada desktop, lalu kita isi IP secara statik. Di sini menggunakan IP address 192.168.95.130 dengan subnet masknya 192.168, dengan subnet masknya 255.255.255.192 dan default gateway yang sama dengan IP pada router yaitu .129 dan DNS server yang sama dengan lantai 1 yaitu .7. Setelah itu kita isi IP untuk setiap komputer pada lantai 4 ini secara DHCP. Jadi IP akan terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya kita masuk pada jaringan yang ketiga yaitu lantai yang ketiga. Kita masuk pada lantai yang ketiga karena lantai ketiga adalah lantai dengan host terbanyak ketiga. Pertama kita masukkan konfigurasi untuk IP router pada lantai 3 ini. Saya telah memasukkan IP-nya. Di sini menggunakan gigabit internet 0/0 192.168.95.193 dengan prefix /26. Setelah itu saya mengisi IP pada server pada lantai 3 ini secara statik. Nah, dengan IP 192.168.95.199 dan subnet mask 255.255.255.192. Default gateway-nya yaitu sama dengan IP pada router yang ada pada lantai 3 ini yaitu 192.168.95.193 dan DNS server kita isi dengan DNS yang ada pada
DNS server yang ada pada lantai yang pertama dengan IP 95.7. Nah, setelah itu kita buka komputer. Jadi pengisian IP pada komputer ini secara DHCP, yang artinya IP akan diisi secara otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk mengisi IP secara manual. Selanjutnya kita masuk ke IP ke jaringan yang keempat, yaitu lantai 2. Sama seperti jaringan yang sebelumnya, kita isi. Pertama kita isi konfigurasi untuk jaringan ini, yaitu kita masuk ke router yang ada pada lantai 2 ini. Kita isi IP untuk router, konfigurasi untuk router gigabit 0/0 dengan IP address 192.168.96.1. Nah, dengan prefix 27. Setelah itu kita masuk di server. Kita mengisi IP address pada server, yaitu 192.168.96.7 dengan subnet masknya 255.255.254 dan default gateway yang sama dengan IP pada router gigabit 0/0, yaitu 192.168.96.1 dan DNS server yang sama dengan IP pada server lantai yang pertama, yaitu 192.168.95.7. Nah, setelah itu kita isi. Jadi pengisian IP pada komputer di sini pada lantai 2 ini akan terisi secara DHCP, yang artinya akan terisi secara otomatis. Nah, jadi jaringan pada tiap lantai ini, komputer pada tiap lantai ini sudah saling terkoneksi. Kita coba ping. Nah, di sini sudah terlihat successful. Sini ke sini sudah successful. Setelah itu, untuk mengkoneksikan tiap router yang ada pada tiap lantai ini, kita mengkonfigurasikan IP. Kita mengkonfigurasikan untuk IP jalur dari tiap router. Di sini kita mengisi untuk IP router pada lantai 1 dan lantai 2. Maaf, maksud saya lantai pertama dan lantai yang keempat menggunakan network ID-nya antara lantai 1 dan lantai 4, yaitu 192.168.96.32 seperti pada perhitungan VLS ini. Lalu kita menggunakan IP pada range-nya untuk menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 4. Nah, di sini saya mengisi IP untuk serial untuk menghubungkan IP lantai 1 dan lantai 4 ini, yaitu kita isi serial untuk 0/1/0, yaitu 192.168.96.33 yang prefix 30. Nah, sama dengan perhitungan titik 33 dengan prefix 30. Lalu selanjutnya kita koneksikan dengan lantai 4 dengan menggunakan IP
dan mengisi konfigurasi untuk serial 0/0, yaitu 192.168.36.34 dan prefix 30. Setelah itu kita koneksikan router pada lantai 4 ini ke lantai yang ketiga. Lantai 4 dan lantai 3 menggunakan network ID 192.168.96.36 sama dengan perhitungan di sini. Lalu kita menggunakan IP range-nya, yaitu pada router kita isi router ini. Setelah mengisi router pada lantai yang ketiga, yaitu menggunakan series 0/1/0, yaitu dengan IP 192.168.96.38/30 atau prefix 30. Lalu kita juga mengisi di sini. Setelah mengisi di sini, untuk mengkoneksikan antara lantai 4 dan lantai 3, selanjutnya kita mengisi di sini serial, mengisi jalur, yaitu menghubungkan di sini. Di sini itu serial 0/11 dengan IP. Saya mengisi IP serial 0/11, yaitu dengan IP 192.168.96.37/30 atau prefix 30. Setelah itu router pada lantai 4 dan lantai 3 ini sudah terkoneksi. Selanjutnya kita koneksikan antara router 3 dan router 2 menggunakan network ID 192.168.96.40. Kita masukkan IP konfigurasi untuk router pada lantai 2 ini dengan konfigurasi SE010, yaitu 192.168.96.42. Kita dapat menggunakan salah satu dari IP. Saya menggunakan IP 42 agar tersusun. Selanjutnya kita mengisi jalur untuk IP dari IP lantai 2 ke lantai 3, yaitu menggunakan serial 0/11 dengan IP 192.168.96.41/30 untuk prefix 30. Selanjutnya kita mengkoneksikan antara lantai 2 dan lantai 1, mengkoneksikan router antara lantai 2 dan lantai 1. Kita masuk pada lantai yang kedua, lantai 1 maksud saya. Kita masuk di router lantai 1, kita mengisi IP untuk konfigurasi SE011. Kita melihat jalurnya itu menggunakan SE011. Jadi kita masukkan SE011 sama dengan perhitungan di sini prefix 30. Kita lihat serial 011 192 dengan IP 192.168.96.46 dengan prefix 30. Lalu kita masukkan di sini, saya masukkan IP yang ada pada lantai 2 ini mengkoneksikan dengan lantai pertama. Kita masukkan IP serial 0/1/1 dan IP yang sama pada perhitungan di sini di VLSN. Itu menggunakan nih 92.192.168
192.168.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 1
hostnya adalah 30 atau 252 subnet masknya. Setelah itu, keempat jaringan pada tiap lantai ini sudah saling terkoneksi. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan antara tiap komputer dengan jaringan yang ada pada masing-masing lantai. Selanjutnya kita masuk pada router yang ada pada lantai 1. Kita membuat rute untuk masing-masing lantai, untuk ke tiap-tiap lantai. Kita masukkan rute, konfigurasi rute. Nah, kita masukkan untuk kita dapat melihat rute yang saya masukkan di sini dengan perintah ena config do show IP route. Untuk mengkoneksikan antara router yang ada pada lantai 1 dengan network ID pada jaringan di sini, kita menggunakan perintah kita dapat menggunakan intse maksud saya IP route. Lalu kita masukkan network ID tujuan, yaitu 192.168.96.36. Baru kita masukkan subnet masknya, yaitu /30, yaitu 255.255.255.252 dan menggunakan rute di sini, menggunakan rute sini, menggunakan rute serial 0/1/0. Ya, sini kita masukkan. Setelah itu kita juga mengenalkan jaringan pada router lantai 1 ke jaringan pada network ID yang ada pada jaringan lantai 3 menggunakan perintah yang sama, yaitu maksud saya IP route. Lalu kita masukkan network ID tujuan, yaitu 192.168.95.192 dengan prefix 26. Nah, di sini saya masukkan. Lalu kita juga memasukkan jalur untuk menuju ke network ID yang ada pada lantai 3. Dia lewat pada serial 0/1/0 sama dengan jalur yang sebelumnya. Setelah itu kita juga mengenalkan jaringan yang ada pada pada router pada network ID yang ada di lantai 4 dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu IP route. Lalu kita masukkan rute, masukkan IP network ID tujuan, yaitu 192.168.95.192
192.95.128/26. Nah, di sini /26 dengan prefix 26. Prefix 26 yaitu 129 dengan menggunakan rute yang sama dengan rute yang sebelumnya, yaitu 192 melalui serial 010, itu 192.168.96.34. Setelah itu kita juga mengenalkan jaringan yang ada pada network ID yang ada di sini. Selanjutnya kita masukkan juga perintah yang sama, yaitu IP root. Nah, kita masukkan network ID tujuan 192.168.96.40 dan prefix 30 via atau melewati rute di sini 011. Berarti kita masukkan rutenya 192.168.96.45. Kita enter. Nah, saya berikan salah satu contoh cara memasukkannya, itu menawarkan IP. Contohnya kita akan menuju ke network ID yang ada di network ID antara lantai 2 dan lantai 3. Masukkan IP root 192.168.96.40. Ya, prefix yang ada di sini, maaf saya tidak menuliskannya di sini, ada /30. 255 prefix 30 yaitu 252. Lalu kita memasukkan rute yang akan dilalui, yaitu 192.168.96.45. berarti kita tekan enter. Di sini saya telah masukkan, saya telah mengenalkan network ID yang ada di sini. Router adalah lantai 1 dengan network ID yang ada di sini. Jadi saya perlu memasukkannya. Saya hapus. Nah, selanjutnya kita juga mengenalkan jaringan yang ada pada lantai 2 dari lantai 1 ke lantai 2, yaitu kita menggunakan network ID tujuan. Kita masukkan perintah yang sama, yaitu IP root, lalu network ID tujuan itu 192.168.96.0 dan prefix 27. Prefix 27 yaitu 225 224 224. Nah, lalu kita masukkan rute yang akan dilalui, itu melalui serial 0/1/1. Kita tekan enter. Jadi pada lantai 1 ini sudah dikenalkan ke lantai 4, lantai 3, dan lantai 2. Begitupun kita lakukan pada router untuk tiap-tiap lantai, seperti ke untuk lantai 4, lantai 3, dan lantai 2. Nah, di sini saya sudah memasukkan masing-masing. Saya sudah mengenalkan ke tiap-tiap network ID dan jaringan pada tiap-tiap lantai. Kita coba pin dari sini ke dari lantai 1 ke lantai 2. Dari lantai 1 kita pin ke lantai 2. Nah, di sini sudah successful, yang berarti
lantai 1 dan lantai 2 sudah terkoneksi. Kita juga tes untuk DNS pada komputer. Kita coba buka www.cas.tas.com. Nah, di sini sudah bisa dapat aksesnya DNS yang ada pada server lantai 1 ini. Kita dapat mengubah tampilan HTML-nya dengan membuka service lalu DNS, lalu HTTP, lalu kita edit. Di sini kita dapat mengedit sesuai keinginan kita. Kita save. Dan kita coba buka melalui komputer yang ada pada lantai 2. Apakah sudah bisa? www.tas.com. Nah, di sini sudah bisa juga. Coba kita menggunakan IP 192.168.95.7. Nah, di sini juga sudah bisa. Kita coba ping dari lantai 1 ke lantai 4. Sudah bisa. Lantai 1 ke lantai 4. Nah, di sini sudah successful. Kita coba buka web browsernya, apakah sudah bisa. Kita buka www.tas.com. Nah, di sini juga sudah bisa. Kita coba ke komputer yang satu. Kita buka web browser. Kita akses menggunakan IP 192.168.95.7. Nah, di sini juga sudah bisa. Kita coba ping dari lantai 1 ke lantai 3. Nah, sudah successful. Lalu di sini sudah successful. Kita coba membuka web browser yang ada pada komputer lantai 3 lalu mengakses DNS pada lantai 1. Kita coba www.tas.com. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba untuk komputer yang lain dengan mengakses menggunakan IP 192.168.95.7. Nah, di sini juga sudah bisa. Sekian video penjelasan terkait tugas yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata maupun penjelasannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.